Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan konsep mengenai korelasi. Jadi kita akan bicara konsep dulu, nanti untuk prakteknya di video selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk konsep korelasi, saya sedikit refresh tentang desain penelitian. Jadi penelitian kuantitatif itu secara umum ada 3 jenis, yaitu penelitian eksperimental, kuasi eksperimen, dan korelasional. Nah, dua pertama itu ada manipulasi yang dilakukan terhadap subjek. Nah, untuk penelitian korelasional sendiri, peneliti hanya mengobservasi variabel apa adanya, jadi tidak melakukan manipulasi apapun. Nah, korelasi itu apa? Jadi korelasi itu sebenarnya adalah kovariasi atau variasi bersama antara dua variabel. Nah, karena dia adalah variasi bersama, maka posisinya bisa saling bertukar. Jadi kalau ada variabel X dan Y itu bisa saling dibolak-balik. Misalkan gini, korelasi antara motivasi dan gaji, apakah sama dengan korelasi antara gaji dengan motivasi? Sama. Jadi dua variabel tersebut boleh saling bertukar karena memang poin berikutnya, korelasi itu tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena kalau hubungan sebab akibat itu ada variabel lain di luar penelitian ini gitu. Jadi misalkan tadi motivasi dengan gaji, antara motivasi dengan gaji mungkin banyak faktor lain yang mempengaruhinya, misalkan kompetensi, kemudian tipe perusahaannya. Jadi gaji itu dipengaruhi banyak hal, tidak hanya motivasi, dan itu tidak bisa dikontrol dalam penelitian korelasional. Berbeda kalau kita menggunakan desain penelitian eksperimental. Nah, jadi desain korelasional itu penelitian dilakukan karena tidak melakukan manipulasi. Bisa alasannya karena alasan etis, misalkan memang tidak cocok atau tidak diizinkan melakukan manipulasi, atau juga karena alasan praktis, misalkan peneliti ingin mengetahui apakah IQ berpengaruh terhadap prestasi belajar gitu. Nah, kalau kita menggunakan penelitian korelasional kan tinggal ambil data tuh. Nah, tapi kalau kita menggunakan manipulasi akan kesulitan karena memanipulasi IQ itu sulit gitu kan. Nah, ini saya ada contoh data. Ada data A dan data B. Kita lihat di situ ada variabel X dan variabel Y masing-masing. Kita lihat data A. Di sini semakin meningkat nilai X, nilai Y juga semakin meningkat. Ini 1 2 3 4 5, Y-nya 2 4 6 7 10. Nah, berarti ada kesamaan variasi di sini antara variabel X dan variabel Y. Nah, dengan kata lain, di data A ini ada hubungan yang positif antara X dengan Y. Semakin tinggi meningkat X, semakin meningkat pula Y. Nah, sedangkan di data B, variabel X ini nilainya semakin meningkat, tapi variabel Y, kita lihat di sini nilainya acak. Ini naik turun gitu ya. Nah, jadi di data B ini tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, selanjutnya dalam analisis korelasi nanti kita akan mendapatkan suatu koefisien, namanya koefisien korelasi atau sering disimbolkan dengan huruf R. Koefisien korelasi ini memberikan dua informasi. Yang pertama, besar kecilnya hubungan. Yang kedua, arah hubungannya. Nah, besar kecil hubungan itu tergantung dari angkanya. Korelasi itu berkisar antara 0 sampai 1. Jadi semakin mendekati 0 berarti hubungannya semakin lemah. Nah, ini ada petunjuk dari Cohen. Rambu-rambu dari Cohen membacanya seperti ini. Koefisien korelasi 0,1 itu hubungannya lemah, 0,3 itu sedang, 0,5 itu kuat. Jadi kalau
nilai R-nya itu di atas 0,5 itu berarti kuat. Nah, sementara arah korelasi ditunjukkan dengan positif atau negatif. Jadi di depan angka itu ada simbol positif atau negatif, itulah menunjukkan arah korelasi. Kalau positif berarti nilai korelasinya berbanding lurus, artinya semakin tinggi X semakin tinggi Y. Kalau negatif berarti berbanding terbalik. Nah, ini contohnya, ini gambar, ini anggap saja variabel X di sini, variabel Y di sini. Ini titik-titik ini adalah scatter plot yang mewakili nilai variabel X dan variabel Y. Nah, ini untuk perfect correlation, korelasi yang perfect positif gitu ya. Setiap kenaikan titik X itu selalu diikuti kenaikan titik Y yang konsisten. Jadi kalau kita tarik garis lurus, garisnya akan sempurna mewakili titik-titik ini. Nah, inilah korelasi yang perfect, tapi jarang sekali terjadi. Nah, sementara di sini korelasinya 0,8, dia korelasinya kuat, masih sama. Setiap X tinggi, misalnya ini X nya rendah, Y nya juga rendah, X nya tinggi, Y nya juga tinggi. Nah, ini ada korelasi tapi lemah. Ini ada yang X-nya rendah, Y-nya rendah, tapi ada juga yang X-nya tinggi, Y-nya sedang gitu. Tapi secara umum ada korelasi. Nah, ini yang tidak ada korelasi, acak. Ini ada X-nya rendah, Y-nya rendah, ada X-nya tinggi, Y-nya rendah. Nah, ada yang Y-nya tinggi, X-nya rendah. Nah, ini tidak beraturan, tidak ada polanya. Nah, ini tidak ada hubungan. Nah, sementara kalau yang negatif itu kebalikannya. Ini misalkan Y-nya tinggi, X-nya rendah. Jadi arahnya berbanding terbalik. Nah, analisis korelasi itu nanti ada berbagai macam teknik. Ada yang keluarganya non parametrik, ada yang keluarganya parametrik. Yang parametrik menggunakan Pearson product moment, yang non parametrik biasanya pakai Spearman. Nah, ini tergantung dari apa? Tergantung dari jenis data yang kita miliki. Kalau data kita data interval atau rasio, kita boleh pakai yang parametrik. Tapi kalau ordinal berarti pakai yang non parametrik. Ada juga bisa nominal, bisa menggunakan contingency koefisiensi. Nah, bagaimana langkah memilih teknik analisisnya tadi? Yang pertama tadi dilihat datanya. Kalau nominal ya tadi pakai tabel kontingensi ya. Kalau ordinal langsung pakai Spearman atau Kendall tahu. Nah, kalau data kita itu adalah continuous berarti interval atau rasio. Kita cek dulu asumsi parametriknya terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi kita pakai Pearson, tapi kalau tidak kita pakai yang Spearman. Nah, asumsinya apa saja? Yang pertama, tadi datanya minimal interval atau rasio. Yang kedua, distribusinya harus normal. Kemudian yang ketiga, karena korelasi ini didasarkan pada hubungan yang linear atau bergaris lurus, jadi asumsi linearitas harus terpenuhi. Nah, itulah penjelasan mengenai korelasi. Untuk prakteknya nanti setelah ini. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.